Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Selamat pagi bagi teman-teman yang menontonnya di pagi hari, selamat siang bagi teman-teman yang menontonnya pada siang hari, dan selamat sore bagi teman-teman yang menontonnya pada sore hari, dan selamat malam bagi teman-teman yang menontonnya pada malam hari. Kembali lagi dengan kami berdua, saya Andi Muhammad Helmi Gafar Dan saya Muhammad Rifkianda akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Agresivitas dan Altruisme atau Pengaruh Pendidikan Terhadap Jiwa Keagamaan. Nah, di sini kami membaginya dalam 4 poin. Yang pertama, pengertian pendidikan, tujuan pendidikan, jenis-jenis pendidikan, serta pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Saya menurut ya, pertama, pengertian pendidikan. Jadi menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan itu adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif, supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, serta akhlak mulia. KBBI menjelaskan bahwa pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan berupa awalan pe dan akhiran an, yang berarti proses atau cara perbuatan mendidik. Maka definisi pendidikan menurut bahasa yaitu perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mendewasakan manusia lewat pelatihan dan pengajaran. Kata pendidikan yang umum kita gunakan sekarang dalam bahasa Arabnya itu adalah tarbiyah, dengan kata kerja robbah yaitu kata pengajaran. Dalam bahasa Arabnya itu adalah ta'lim, dengan kata kerjanya alamah, pendidikan dan pengajaran. Dalam pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya itu tarbiyah wa ta'lim. Sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah Islamiyah. Kata kerja robbah yang artinya mendidik sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran atau intelek, dan jasmani anak-anak. Maksudnya ialah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak yang selaras dengan alamnya dan masyarakatnya. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan hal yang penting dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan menjadi komponen pendidikan yang harus dirumuskan terlebih dahulu. Tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, maka perbuatan menjadi acak-acakan tanpa arah. Tujuan harus bersifat stasioner, artinya telah mencapai atau meraih segala yang diusahakan. Untuk meraih tujuan tersebut dilakukan berbagai usaha, yang setiap usaha merupakan ikhtiar maksudi atau upaya mencapai maksud pendidikan Islam yang berusaha membentuk pribadi manusia, di mana harus melalui proses yang panjang dengan hasil yang tidak dapat diketahui dengan segera. Dalam pembentukan tersebut diperlukan suatu perhitungan yang matang dalam hati-hati berdasarkan pandangan dan rumusan-rumusan yang jelas dan tepat. Oleh karenanya, pendidikan Islam itu harus memahami dan menyadari betul apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Hal tersebut dalam istilah pendidikan disebut dengan tujuan pendidikan. Nah, adapun pendidikan Islam dalam kehidupan umat Islam merupakan salah satu bentuk manifestasi dari cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, mentransformasikan, dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam kepada generasi penerusnya, sehingga nilai tersebut tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Majid Irsad Al-Kailani, tujuan pendidikan Islam itu tertumpu pada 4 aspek, yaitu yang pertama, tercapainya pendidikan tauhid dengan cara mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala dan dalam wahyunya dan ayat-ayat fisik dan psikis. Mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman terhadap kebenaran makhluknya, mengetahui kekuatan
Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman jenis-jenis, kuantitas dan kreativitas makhluknya, serta mengetahui apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Allah tentang realitas alam dan jenis-jenis perilakunya. Abdurrahman Saleh Abdul Allah dalam bukunya Educational Theory Al-Quranic Outlook menyatakan tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan menjadi 4 dimensi, yaitu tujuan pendidikan jasmani atau al-ahdaf al-jismiyah, di mana itu mempersiapkan diri manusia sebagai pengemban tugas khalifah di bumi melalui keterampilan fisik. Ia berpijak pada pendapat dari Imam Nawawi yang menafsirkan al-qawi sebagai kekuatan iman yang ditopang oleh kekuatan fisik. Dapat kita lihat dalam Quran Surah Al-Baqarah dan Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan rohani atau al-ahdaf al-ruhaniyah, meningkatkan jiwa dari kesetiaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan melaksanakan moralitas Islami yang diteladani oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan akal atau al-ahdaf al-aqliyah, pengarahan intelijensi untuk menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya dengan telaah tanda-tanda kekuasaan Allah dan menemukan pesan-pesan ayat-ayatnya yang berimplikasi kepada peningkatan iman kepada Sang Pencipta. Tahapan akal ini adalah pencapaian kebenaran ilmiah atau ilmu al-yaqin, terdapat di Quran Surah Al-Takasur ayat 5. Kemudian pencapaian kebenaran empiris atau ain al-yaqin di Quran Surah Al-Takasur ayat 7. Pencapaian kebenaran mati empiris atau mungkin lebih tepatnya sebagai kebenaran filosofis atau hakul yaqin di dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 95. Kemudian yang terakhir, tujuan pendidikan sosial atau al-ahdaf al-ijtimaiyah. Tujuan pendidikan sosial adalah pembentukan kepribadian yang utuh yang menjadi bagian dari komunitas sosial. Jadi pendidikan Islam tujuan akhirnya ialah mencetak insan kamil atau manusia sempurna dengan pola takwa dalam kehidupannya. Adapun wujud dari ketakwaan itu adalah akhlak anak didik. Akhlak anak didik mengacu pada kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan yang dilaksanakan di berbagai lembaga. Kemudian kita masuk jenis-jenis pendidikan yang akan dibacakan oleh saudara Rifki. Baik, selanjutnya jenis-jenis pendidikan. Pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu antara lain yang pertama, pendidikan agama. Pendidikan agama memang mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam adalah sebuah upaya nyata yang akan mengantarkan umat Islam kepada pengembangan rasa agama. Umat Islam akan lebih memahami dan terinternalisasi esensi rasa agama itu sendiri. Pertama yaitu rasa bertuhan. Rasa bertuhan ini meliputi merasa ada sesuatu yang maha besar yang berkuasa atas dirinya dan alam semesta. Ada rasa ikatan dengan sesuatu tersebut, rasa dekat, rasa rindu, rasa kagum, dan lain-lain. Kedua yaitu rasa taat. Rasa taat ini meliputi rasa ingin mengarahkan diri pada kehendaknya dan ada rasa ingin mengikuti aturannya. Yang kedua, pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan, perkembangan agama. Menurut W.H. Clark, berjalan dengan unsur-unsur kejiwaan sehingga sulit untuk diidentifikasi secara jelas. Karena masalah yang menyangkut kejiwaan manusia demikian rumit dan kompleksnya. Namun demikian, melalui fungsi-fungsi jiwa yang masih sangat sederhana tersebut, agama terjalin dan terlihat di dalamnya. Melalui jalinan unsur-unsur dan tenaga kejiwaan ini, pulalah agama itu berkembang. Dalam kaitan itu pulalah terlihat peran pendidikan keluarga dalam menanamkan jiwa keagamaan pada anak. Maka tak mengherankan jika Rasul menekankan tanggung jawab itu pada kedua orang tua. Menurut Rasul Allah Subhanahu wa taala, fungsi dan peran orang tua bahkan mampu untuk membentuk arah keyakinan anak-anak mereka. Menurut beliau, setiap bayi yang dilahirkan sudah memiliki potensi untuk beragama. Namun, bentuk keyakinan agama yang akan dianut anak sepenuhnya tergantung dari bimbingan, pemeliharaan, dan pengaruh kedua orang tua mereka. Yang ketiga, pendidikan kelembagaan. Sekolah sebagai kelembagaan pendidikan adalah pelanjut dari pendidikan keluarga karena keterbatasan para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Maka mereka diserahkan ke sekolah-sekolah. Sejalan dengan kepentingan dan masa depan anak, terkadang para orang tua sangat selektif dalam menentukan tempat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Mungkin saja para orang tua yang berasal dari keluarga yang tak beragama
akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah agama. Sebaliknya, para orang tua lebih mengarahkan anak mereka untuk masuk ke sekolah-sekolah umum, atau sebaliknya para orang tua yang sulit mengendalikan tingkah laku anaknya akan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah agama dengan harapan secara kelembagaan sekolah tersebut dapat memberikan pengaruh dalam membentuk kepribadian anak-anak tersebut. Dan yang keempat, pendidikan di masyarakat. Masyarakat merupakan lapangan pendidikan yang ketiga. Para pendidik umumnya sependapat bahwa lapangan pendidikan yang ikut mempengaruhi perkembangan anak didik adalah keluarga, kelembagaan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Keserasian antara ketiga lapangan pendidikan ini akan memberi dampak yang positif bagi perkembangan anak, termasuk dalam pembentukan jiwa dan keagamaan mereka. Seperti yang diketahui bahwa dalam keadaan yang ideal, pertumbuhan seseorang menjadi sosok yang memiliki kepribadian terintegrasi dalam berbagai aspek mencakup fisik, psikis, moral, dan spiritual. Makanya menurut White Haddington, untuk mencapai tujuan itu perlu pola asuh yang serasi. Menurutnya ada 5 aspek dalam mengasuh pertumbuhan itu, yaitu fakta-fakta asuhan, yang kedua alat-alatnya, yang ketiga regularitas, keempat perlindungan, dan yang kelima unsur waktu. Yang terakhir pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Menurut Jalaluddin, jiwa agama biasa juga disebut dengan psikologi agama, sedangkan secara umum psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Sedangkan menurut Robert H. Toles, psikologi sekarang dipergunakan secara umum untuk ilmu tentang tingkah laku dan pengalaman manusia. Selanjutnya, agama juga menyangkut masalah yang berhubungan dengan kehidupan batin manusia. Agama sebagai bentuk keyakinan memang sulit diukur secara tepat dan rinci, akan tetapi Harun Nasution mengemukakan pendapat tentang pengertian agama, yaitu undang-undang atau hukum. Dengan demikian, psikologi agama menurut Profesor Dr. Zakir Darajat adalah mempelajari kesadaran agama pada seseorang yang pengaruhnya terlihat dalam kelakuan dan tindak agama orang itu dalam hidupnya. Perkembangan kejiwaan seseorang adalah sebuah bentuk kewajaran dan pasti terjadi dalam diri seseorang. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu keniscayaan dalam mengarahkan proses perkembangan kejiwaan. Terlebih lagi, dalam lembaga pendidikan Islam tentu akan mempengaruhi bagi pembentukan jiwa keagamaan. Jiwa keagamaan ini perlu ditanamkan pada anak sejak usia dini. Pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap jiwa keagamaan seseorang, khususnya dalam pembentukan pribadi, dalam pembentukan watak. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin baik tingkat kecerdasan dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Serahkan kepada saudara Helmi. Jadi itulah tadi pemaparan dari materi kami, sehingga kami dapat mengambil kesimpulan bahwa pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan itu sangat penting untuk diketahui guna untuk menanamkan rasa keagamaan pada seseorang anak didik. Di antara pengaruhnya adalah pendidikan keluarga, kelembagaan, pendidikan yang ada di masyarakat. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan. Perkembangan agama menurut pihak Lara yang telah disampaikan tadi saudara Rifki itu berjalin dengan unsur-unsur kejiwaan sehingga sulit diidentifikasi secara jelas karena masalahnya menyangkut kejiwaan. Manusia begitu rumit dan kompleksnya. Di sini terlihat hubungan antara lingkungan dan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai agama. Di lingkungan masyarakat sendiri barangkali akan lebih memberi pengaruh bagi pendidikan jiwa keagamaan dibandingkan dengan masyarakat lain yang memiliki ikatan yang longgar terhadap norma-norma keagamaan. Kebudayaan adalah hasil dari cipta manusia yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, seni dan moral. Adat istiadat sebagai aspek dari kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat karena kebudayaan merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat. Tradisi keagamaan memberi pengaruh dalam membentuk pengalaman dan kesadaran agama, sehingga terbentuk dalam sikap keagamaan pada diri seseorang yang hidup dalam lingkungan tradisi keagamaan tertentu. Secara fenomena, kebudayaan dalam era global mengarah kepada nilai-nilai sekuler yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa keagamaan.
dalam kaitannya dengan jiwa keagamaan. Dampak globalisasi dapat dilihat melalui hubungan dengan perubahan sikap seperti hilangnya pegangan hidup yang bersumber dari tradisi masyarakat dan bersumber dari ajaran agama. Sehingga itulah tadi penutup atau kesimpulan dari materi yang kami bawakan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita sambung nanti di dalam kelas sesi pertanyaannya. Ada lagi pesan? Ya, karena sudah 15 menit, maka kami pamit undur diri dan sampai ketemu di kelas besok ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.